Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita bertopikkan hidup dalam standar Allah. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita baca firman Allah yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Alkitab adalah firman Tuhan yang kita percaya ditulis oleh manusia dengan ilham dari Allah. Istilahnya dihembuskan Allah. Penulis tersirat atau sebagai implied author Alkitab ialah Roh Kudus, dan karena itu bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik atau mendisiplinkan kita, yakni orang kepunyaan Allah, untuk bertumbuh menuju keserupaan dengan Kristus. Kita pengikut Kristus harus tekun membaca Alkitab dan melakukannya setiap hari. Dengan demikian, kita akan mendapati firman Allah yang tertulis itu sebagai susu yang murni bagi kita yang masih bayi rohani, dan sebagai makanan keras bagi kita yang dewasa rohani atau orang Kristen otentik. Orang Kristen yang tidak peduli membaca, merenungkan, dan melakukan firman Allah tidak akan bertumbuh rohani dan akan bosan menjadi Kristen, bahkan mempunyai potensi menjadi mualaf, berpindah agama, meninggalkan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang tidak mengenal penulis tersirat Alkitab tentunya tidak mungkin mengerti Alkitab, apalagi melakukannya. Orang Kristen yang masih suka berdebat tentang kebenaran Alkitab perlu menyadari bahwa harus dilahirkan kembali dari roh agar dapat mengenal Roh Kudus yang adalah pengarang tersirat Alkitab itu. Roh Kudus yang adalah Roh Kristus itu yang dapat membuka pikiran kita untuk mengerti Alkitab. Hal itu dapat kita bandingkan dalam Lukas pasal 24 ayat 25 hingga 27 dan membuat hati kita berkobar untuk melakukan sehingga kita berbahagia dan menjadi berkat keselamatan bagi orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nats renungan kita kali ini memberikan pemahaman bagi kita bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memberikan manfaat bagi umat percaya. Yang diilhamkan oleh Allah itu dengan istilah theopneustos hanya ditemui dalam ayat ini di sepanjang Alkitab, yang mengandung arti dinapaskan oleh Allah, diilhamkan oleh Allah, atau disebabkan oleh ilham Allah. Kuasa napas Allah yang menghembuskan napas hidup ke dalam Adam dalam Kejadian 2 ayat 7 juga itu kita dapati melalui Yesus yang menghembusi orang percaya dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Yohanes pasal 20 ayat 22. Dan di dalam 2 Petrus 1 ayat 21, jika kita perlebar, diberitahukan bahwa tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Dari firman Allah ini kita mengamati bahwa kebenaran Alkitab datangnya langsung dari Allah, bukan dari kehendak penulis yang merekamnya. Tapi baiklah, kita bedah dan dalami firman Allah yang sudah kita dengarkan dengan 4 hal berikut. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bermanfaat untuk mengajar. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memberi tuntunan dan arahan, memberi pengertian, menyingkapkan hal-hal tak terpahami agar yang tidak mengerti jadi mengerti. Daud berkata, "Betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkan sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana, lebih berakal budi daripada semua pengajarku, lebih mengerti daripada orang-orang tua." Mazmur 119 ayat 97 sampai 100.
Mengajar adalah fungsi firman Tuhan yang paling dasar. Sebenarnya tak hanya firman, buku-buku yang memotivasi kita dari pengertian Alkitab yang ditulis juga para teolog maupun orang-orang yang menuliskan renungan firman Tuhan yang dapat membuat pengembangan diri pun bisa mengajarkan kita sesuatu yang lebih baik. Melalui firman Tuhan kita bisa mengenal siapa Allah, bagaimana perasaan dan pribadinya, serta apa yang Dia kerjakan sejak ribuan tahun yang lalu. Firman juga memberi gambaran tentang karakter manusia, kebenaran ilahi, sejarah keselamatan, dan masih banyak lagi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah adalah alat atau sarana yang dapat dipakai untuk mengajar, sehingga setiap orang dapat mendidik dalam kebenaran firman Tuhan yang dapat menuntun seseorang untuk berjalan dan hidup dalam standar-standar Allah. Dengan demikian, kita memahami bahwa firman Allah yang diilhami oleh Allah memiliki manfaat yang besar dalam membentuk karakter kepribadian seseorang yang sesuai dengan kehendak Tuhan apabila firman Allah tersebut dipakai sebagai pedoman untuk mengajar. Bagian yang kedua disebutkan untuk menyatakan kesalahan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah menyadarkan kita akan kesalahan kita. Betapa banyak orang Kristen ketika ditegur oleh firman Tuhan bukannya sadar tapi malah marah. Semakin kita tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan, semakin kita seharusnya mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Dapat kita baca itu di dalam Ibrani pasal 5 ayat 14. Menyatakan kesalahan dalam bahasa aslinya diartikan sering dengan memarahi. Seringkali ketika membaca firman Tuhan kita merasa ditegur dan seakan sedang dimarahi Tuhan. Itu tanda bahwa firman Tuhan bekerja dalam hati kita. Jika kita meresponi teguran Tuhan dengan benar, itu tanda kita menghidupi firman Tuhan. Firman Tuhan bermanfaat bukan saja untuk mengajar seseorang sehingga ia memiliki pengetahuan, menghidupi hikmat Tuhan, tetapi juga firman Tuhan bermanfaat sebagai koreksi, membuktikan bahwa seseorang telah bersalah. Atau firman Tuhan adalah alat untuk menyingkapkan kesalahan-kesalahan tersembunyi dan menegur seseorang sehingga ia dapat berjalan dalam kebenaran Tuhan. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Memperbaiki berarti melakukan reparasi atau restorasi. Tujuannya agar kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik untuk memperbaiki kelakuan. Seperti kota yang indah hancur oleh musuh, tetapi ada seorang mencintai kota itu, menyerang musuh dan mengalahkannya dan memperbaiki kota itu kembali. Begitu juga dengan firman Tuhan. Perlu diingat bahwa Tuhan menciptakan kita sempurna, tetapi karena jatuh dalam dosa, seakan kota yang indah itu hancur. Namun firman Tuhan mampu mengembalikan kota yang hancur tadi kembali menjadi indah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah dapat dipergunakan untuk memperbaiki kelakuan atau sebagai alat untuk perbaikan setiap perilaku manusia yang menyimpang dari standar kekudusan Allah. Dan yang keempat, mendidik dalam kebenaran. Kita semua tahu bahwa pendidikan adalah sebuah proses panjang dan bertahap. Di dalam pendidikan ada teguran, ada hajaran, tongkat, dan bahkan ada cambuk dalam proses mendidik yang mengandung unsur-unsur disiplin, tuntunan, dan juga ganjaran, dan juga ada hajaran. Jadi firman Tuhan bermanfaat untuk mendisiplinkan seseorang, menghajarnya sehingga firman Tuhan dapat menuntunnya kepada kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, para sahabat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan praktis segala tulisan yang diilhamkan Allah adalah alat atau sarana yang dapat dipakai untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan,
untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena dengan pengenalan akan firman Tuhan yang dapat menuntun seseorang untuk berjalan dan hidup dalam standar-standar Allah. Tentunya buat kita yang mengimani Alkitab sebagai firman Allah, sebagai kebenaran Allah, itu kita jadikan menjadi pedoman hidup. Gunanya untuk apa? Jelas sekali disampaikan oleh renungan kita kali ini kepada kita, yaitu untuk menyempurnakan segala hal perbuatan baik atau untuk melengkapi perbuatan baik. Dapat disimpulkan bahwa firman Tuhan yang diilhami oleh Allah memiliki manfaat yang besar dalam membentuk karakter kepribadian seseorang sesuai dengan kehendak Tuhan, apabila firman Tuhan tersebut dipakai sebagai pedoman untuk hidup dalam kebenaran Allah. Karena itu, pergunakanlah semua tulisan yang diilhamkan oleh Allah kepada kita agar kita dapat memperoleh ajaran, teguran, perbaikan, dan kebenaran ilahi untuk hidup dalam standar Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, pujian dan syukur kami, firman Tuhan yang adalah kebenaran mutlak yang tidak dapat digantikan dengan kebenaran yang ada di dunia ini, boleh mengajar kami, boleh memperbaiki kesalahan kami, boleh menuntun kami kepada standar Allah, sehingga hidup kami disempurnakan dan diperbaiki. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.